Halo semua, perkenalkan nama saya Nanda Auliarza Ramadan. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, angkatan tahun 2019. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah saya, yaitu tentang elektronika analog dan digital. Di sini proyek yang saya buat adalah kipas yang bisa diatur menggunakan sensor PIR dan sensor suhu. Pertama-tama kita analisis dulu komponen-komponen yang saya gunakan. Di sini ada sensor PIR, kemudian ada Arduino Uno, ada sensor suhu LM35, kemudian di sini ada motor driver L298, serta ada motor. Di sini motor saya gunakan sebagai pengganti fan. Kemudian juga ada di sini ada logic toggle sebagai pengganti orang karena kita menggunakan simulasi digital. Untuk rangkaiannya adalah seperti ini, seperti yang bisa dilihat. Di sini output dari sensor PIR kita masukkan ke input digital di Arduino di pin 4. Sedangkan output analog dari sensor LM35, sensor suhu, kita masukkan ke pin analog di Arduino. Kita masukkan di pin A0. Kemudian di sini kita ada juga motor driver L298. Di sini motor driver L298 menggunakan 3 input, ya 2 input utama kita menggunakan input analog, serta 1 input tambahan untuk pengatur kecepatan dari motornya. Kita menggunakan input di sebelah kanan, kita menggunakan input PWM di pin 3. Perlu diketahui pin enable atau pin 6 ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan dari motor. Itu kenapa dia menggunakan pin analog di Arduino. Selanjutnya adalah program. Jadi ini adalah programnya. Saya namakan test motor. Di sini adalah ada pin enable, kita posisikan di pin 3 sebagai pin PWM input maupun input output. Maksud saya adalah pin output. Kemudian di sini ada input 1 di A4, input 2 dari motor driver ada di A5. Jadi tiga script pertama ini adalah milik dari motor driver L298. Kemudian kita menggunakan float untuk nilai LM dan suhu, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada PIR status, ada LM35 pin yang kita masukkan tadi, keluaran dari LM3 pin kita masukkan ke Arduino, kita melalui pin A0. Kemudian input dari PIR pin yang merupakan input digital, itu kita masukkan di pin 4. Selanjutnya adalah fetch setup. Di sini seluruh pin modenya saya masukkan di sini. PIR pin merupakan input, LM35 juga merupakan input. Sedangkan 3 pin mode yaitu pin ENA atau enable, in1 dan in2 merupakan output. Selanjutnya adalah void loop dari program atau project ini. Yang pertama kita menentukan dari nilai suhunya. Nilai suhu kita ambil dari nilai LM35 yang merupakan pembacaan analog dari pin LM35. Kemudian setelah hasil dari nilai LM3 kita dapatkan melalui analog read, kita langsung kalikan dengan 0,488. Di sini kita bisa mendapatkan suhu digital, suhu derajat Celcius maksud saya. Selanjutnya PIR status, kita menggunakan digital read dari PIR pin. PIR pinnya adalah ini, pin 4. Kemudian di sini adalah program utamanya. Jika PIR pinnya itu high, statusnya high, artinya logika 1, dan suhu terdeteksinya adalah lebih dari 27 derajat Celcius, maka Arduino akan memerintahkan di pin ENA atau pin 3. Pin 3 ini akan mengirimkan sinyal ke
pin enable di motor driver. Maaf. Ini dengan kecepatan 255. Pulsanya adalah 255. Kemudian digital write dari in1 dan in2 adalah high atau low. Di sini kenapa digital write? Di sini hanya in1 dan in2 itu hanya menentukan arah putaran dari kipas atau dari motor. In1 high, in2 low itu motor akan berputar ke arah kanan. Sedangkan jika in1 low, in2 high, nanti akan berputar ke kiri. Selanjutnya, jika status PIR-nya high, tetapi suhunya di bawah 27 derajat Celcius, pin ENA akan mendapat transmisi sinyal dari pin PWM berupa pulsa sebesar 20 atau kecepatannya hanya 20 saja. Jadi kecepatannya cukup pelan dibandingkan dengan 255 yang merupakan kecepatan maksimal. Selanjutnya, digital write-nya masih sama. Perputaran arahnya adalah ke kanan. Kemudian, di sini ada jika status dari sensor PIR-nya itu adalah low atau logic 0, itu akan mematikan kipas secara keseluruhan. Jadi, sensor suhu tidak akan bisa menyalakan kipas karena di sini sensor PIR adalah kunci utama dari seluruh program ini. Sekarang kita coba jalankan saja. Ya, ini di sini masih logic 0. Jadi tidak ada output yang dikeluarkan oleh sensor PIR. Jika kita pindahkan ke logic 1, kipas akan mulai bergerak. Di sini suhunya adalah 27 derajat Celcius. Jika kita naikkan suhunya, kita turunkan suhunya, kipas akan berputar secara pelan. Ini karena seperti yang tadi saya bilang, suhunya di bawah 27 derajat Celcius. Jadi kecepatan pulsa yang masuk ke pin ENA itu hanya 20. Jadi sensornya bekerja secara pelan. Namun jika kita naikkan suhunya, misalkan kita naikkan sampai 30, di sini kipas akan berputar pada kecepatan maksimal atau pada pulsa 255. Kita turunkan lagi. Akan sangat pelan. Di sini sebelum saya tutup, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara kerja dari keseluruhan alat ini. Jadi keseluruhan alat ini diatur oleh satu sensor, yaitu sensor PIR. Kenapa? Karena jika sensor PIR ini mati, misalkan tidak mengeluarkan output, tidak akan ada yang bisa menggerakkan kipas. Jadi kipas akan tetap mati sampai sensor tersebut memberikan output berupa logic 1. Nah, seperti itu. Pembuatan proyek ini itu bisa berguna untuk misalkan sebuah ruangan ya yang tidak terpakai, mungkin yang tidak sering terpakai, dan terkadang karena sekalinya dipakai terus ada kipasnya kemudian dinyalakan, kemudian orang tersebut lupa mematikan. Jadi di sini maksud saya adalah jika kita bisa mengefektifkan penggunaan ruangan tersebut, penggunaan kipas pada ruangan tersebut, tentunya itu akan lebih baik serta akan lebih efisien penggunaan listrik di dalam ruangan tersebut karena tidak ada listrik yang terbuang sia-sia karena kipas yang menyala terus-menerus tetapi ruangannya tidak digunakan. Mungkin sekian dari saya. Ada kata-kata yang salah atau terlalu ribet, kemudian ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.